Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Delegasi MAN 1 Kota Makassar dengan nama tim Detersma Tim B. Saya Ahmad Farezi Ishak selaku pembicara pertama. Di samping kanan saya ada Firza Akila SN selaku pembicara kedua. Di samping kiri saya ada Vina Nailatul Izza selaku pembicara ketiga. Detersma MAN 1 Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Setup saya di sini selaku pembicara pertama. Satu, penggunaan AI yang kami maksud itu seperti apa. Dua, apa sebenarnya esensi dalam pendidikan itu sendiri. Dan tiga, apa output dari sisi proposisi. Mari bahas satu terlebih dahulu. Penggunaan AI yang kami maksud itu seperti apa. Tiga hal. A, seperti aplikasi Quizzes, Khan Academy, dan Classroom. Bagaimana proses aplikasi tersebut bekerja? Di Quizzes, kamu akan diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan games-games yang seru yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif pada akhirnya. Tapi dua, Khan Academy akan menganalisis data-data siswa dan akan mengkategorikan siswa tersebut yang mana siswa yang sudah paham dan yang belum paham, dan kamu akan diberikan materi sesuai kepahaman kamu sehingga membuat siswa menjadi paham terhadap materi tersebut. Dan tiga, Classroom sebagai tempat pengumpulan tugas siswa dan akan memberikan nilai secara otomatis pada akhirnya. B, kami akan menggunakan AI ini dalam jenjang SMP, SMA, dan pendidikan tinggi karena kami rasa mereka sudah memiliki rasionalitas yang tinggi dalam penggunaan AI, dan kami akan terapkan ini di seluruh Indonesia. Dua aktor dalam debat ini, A, siswa, dan B, guru. Mari bahas A. Siswa akan diajarkan terlebih dahulu bagaimana proses penggunaan AI ini, dan B, guru akan diberikan pelatihan dan para guru akan mengetahui bagaimana proses penggunaan AI tersebut. Tapi C, AI yang kami gunakan adalah AI yang berbasis internasional dan sudah teruji. Artinya AI yang ada di sisi kita akan memberikan informasi atau hal-hal yang valid dan akan di cross check kembali oleh AI sehingga tidak akan ada terjadi data palsu misalkan atau data yang akan bocor, sehingga oposisi tidak dapat bilang kalau penggunaan AI di sisi kita tidak maksimal dan lain sebagainya. Mari masuk ke poin 2, apa sebenarnya esensi dalam pendidikan itu sendiri. Esensi dalam pendidikan itu sendiri bukan hanya kamu mendengarkan guru kamu 24/7 yang justru dapat membuat para siswa menjadi bosan pada akhirnya dan membuat pembelajaran yang ada di sisi oposisi tidak menarik. Tapi esensi dalam pendidikan itu sendiri adalah kamu disiapkan untuk mempersiapkan diri kamu ke dunia kerja dan untuk kamu dapat untuk survive di lingkungan masyarakat. Karena esensi dalam pendidikan itu sendiri adalah agar kamu dapat untuk mempersiapkan diri kamu. Dua hal. A, dalam proses pembelajaran. Di sisi kita, para siswa akan menggunakan AI dan para siswa akan jauh lebih unggul di sisi kita karena mereka sudah terbiasa menggunakan AI di dunia 5.0. Di sisi kita, siswa akan terbiasa dalam dunia 5.0 karena sedari awal mereka sudah diajarkan tentang penggunaan AI sehingga dalam lingkup pekerjaan dan lingkungan mereka dapat untuk bersaing secara global. Untuk itu semua bangga menjadi pembicara pertama di tim proposisi. Juri, dua setup saya di sini sebagai pembicara kedua. Poin A, mengapa harus menggunakan AI? Karena satu, AI dapat meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Maksudnya apa? AI membantu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif seperti penggunaan platform Quizzes yang berisikan permainan edukatif atau latihan soal interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Atau dua, AI juga memberikan efisiensi dalam evaluasi dan penilaian. Contohnya seperti Google Classroom yang memiliki sistem seperti A, private comment, di mana guru dapat memberikan umpan balik langsung dan personal kepada siswa pada setiap tugas yang dikumpulkan. Atau B, rubrics, yaitu sistem penilaian yang memungkinkan guru memberikan skor dan kriteria penilaian secara otomatis dan juga terstruktur. Atau tiga, AI juga memiliki sisi personalisasi pembelajaran. Maksudnya apa? Di sini AI mampu merancang materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Contohnya apa? Misal Khan Academy. AI di Khan Academy menganalisis jawaban siswa dalam latihan soal dan tugas. Mengapa ini personalisasi? Karena dari hasil tugas atau ujian tersebut, siswa yang kesulitan akan diberikan materi pengulangan, sementara siswa yang lebih cepat memahami akan diarahkan ke materi yang lebih lanjut sesuai dengan kemampuan individu mereka. Tapi nggak perlu ada kekhawatiran di sini karena AI di Khan Academy menganalisis jawaban siswa, mengidentifikasi kelemahan dan merekomendasikan materi atau latihan tambahan yang sesuai. Jadi, guru dapat memantau laporan perkembangan siswa yang dilakukan oleh AI untuk memahami kebutuhan belajar masing-masing individu. Jadi, bukan berarti AI akan menggantikan sepenuhnya. Atau 4, ini akan mempersiapkan siswa menghadapi era globalisasi. Mengapa ini penting? Karena penggunaan AI mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia 5.0 yang penuh dengan teknologi. Dengan memperkenalkan siswa pada AI sejak dini, mereka menjadi lebih adaptif terhadap teknologi sehingga mereka mampu bersaing di pasar kerja global misalnya. Atau 5, penyediaan materi yang valid dan teruji. Maksudnya apa? AI dapat mengambil informasi dari sumber yang valid dan terverifikasi, kemudian disajikan dalam bentuk materi pembelajaran. Jadi, proses ini akan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan memastikan kualitas materi pembelajaran tetap terjaga meskipun menggunakan AI.
Atau poin B, apa dampak jika kita tidak menggunakan AI? 1. Proses pembelajaran akan monoton. Mengapa? Karena tanpa AI, pembelajaran cenderung konvensional dan hanya berpusat pada penjelasan guru. Hal ini membuat siswa mudah bosan, kehilangan motivasi belajar, dan kurang aktif dalam proses pembelajaran misalnya. Atau 2. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi era globalisasi. Juri, tanpa pemanfaatan AI, siswa akan kesulitan beradaptasi dengan teknologi canggih sehingga kurang siap bersaing di kancah global dan menghadapi tuntutan dunia kerja yang kompleks. Terlebih lagi, mereka akan tertinggal dari siswa di negara lain misalnya yang telah terbiasa menggunakan teknologi AI dalam proses belajar mereka. Dengan demikian, penggunaan AI dalam proses belajar mengajar bukan hanya memaksimalkan pembelajaran, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk bertahan di era globalisasi dan teknologi. Oke, kalau oposisi khawatir terkait akses internet yang belum merata, tapi juri, kami rasa pemerintah di sini tidak akan mendukung pemerataan penggunaan AI dalam proses belajar mengajar ketika mereka tidak meratakan akses internet. Yang kedua, kalau oposisi bila ini akan menurunkan pemikiran kritis mereka, tapi juri, kami rasa tidak akan terjadi karena penggunaan AI akan mendukung pembelajaran adaptif yang mendorong mereka berpikir secara mendalam dan juga kreatif. Dan di sini di pihak proposisi, guru juga akan tetap berperan penting dalam proses belajar mengajar. Bangga mendukung mosi. Juri, saya selaku pembicara ketiga yang akan mengelaborasikan dan memberikan gambar sederhana mengapa kami menyetujui mosi perbuatan kita kali ini. Namun sebelum itu, Dewan Juri yang terhormat ketahui terlebih dahulu bahwa saya pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi seni menciptakan masa depan, dan guru adalah cahaya dan teknologi adalah lentera yang memperkuat sinarnya. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan sebuah kelas di mana setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda, namun bukan karena mereka diperlakukan tidak adil, tetapi karena pembelajaran mereka dirancang khusus untuk kebutuhan mereka. Disinilah AI menjadi jawaban atas tantangan pendidikan kita saat ini, juri. Karena pertama, AI mampu menghadirkan pembelajaran yang jauh lebih interaktif dengan platform seperti Quizizz atau Kahoot, di mana siswa bukan hanya mendengar penjelasan, tetapi juga diajak aktif berpartisipasi. Bayangkan, belajar bukan lagi sekedar membaca buku atau mencatat panjang lebar, tetapi menjadi sebuah permainan yang menyenangkan, dan hal ini terbukti meningkatkan minat belajar siswa, bahkan mereka yang biasanya pasif di kelas. Kedua, AI menghadirkan efisiensi yang luar biasa dalam evaluasi. Guru kini tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa tumpukan tugas karena platform seperti Google Classroom mampu memeriksa tugas secara otomatis, juri. Bukan hanya cepat, tetapi hasil penilaian juga akurat dan transparan, juri. Dengan fitur rubriks, guru dapat memberikan penilaian terstruktur dengan private comments, di mana siswa menerima umpan balik yang personal. Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi juga menciptakan hubungan guru dan siswa yang lebih dekat. Ketiga, AI membawa personalisasi pembelajaran ke tingkat yang belum pernah kita bayangkan. Bayangkan, juri, seorang siswa yang kesulitan memahami materi matematika dengan AI seperti adanya di Khan Academy, siswa ini tidak hanya diberi materi ulang, tetapi juga latihan-latihan yang dirancang khusus untuk memperbaiki kelemahan mereka. Sebaliknya, siswa yang lebih cepat memahami materi akan diarahkan ke topik yang lebih menantang. Semua ini terjadi secara otomatis, tetapi tetap dalam pengawasan guru, juri. Bukankah ini solusi ideal untuk pendidikan yang lebih adil? Dan jangan lupa, AI mempersiapkan siswa untuk menghadapi era globalisasi di dunia yang sudah masuk era 5.0, di mana teknologi adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan, juri. Dengan memperkenalkan AI di kelas, kita membantu siswa kita menjadi lebih adaptif terhadap teknologi sehingga mereka mampu bersaing di pasar kerja global. Bukti nyatanya, banyak perusahaan besar kini mencari tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga melek teknologi. Terakhir, AI memastikan materi pembelajaran yang valid dan teruji. Di tengah maraknya hoax dan informasi tidak akurat, AI mampu membantu menyaring informasi dan hanya menyajikan materi dan sumber yang terpercaya. Ini menjaga kualitas pembelajaran, juri, sekaligus melindungi siswa dari informasi yang salah. Lalu apa dampaknya jika kita tidak menggunakan AI? Juri, sekarang mari kita lihat sisi lain, apa yang akan terjadi jika kita menolak kemajuan ini. Juri, tanpa AI, pembelajaran akan kembali pada cara konvensional yang monoton, di mana siswa hanya menjadi pendengar pasif tanpa pengalaman interaktif dan inovasi. Motivasi belajar mereka akan terus-menerus menurun. Lebih buruknya lagi, siswa kita akan tertinggal dari negara lain yang sudah jauh lebih maju. Ketika siswa di Finlandia atau Jepang sudah terbiasa belajar dengan AI, apakah kita mau siswa kita tertinggal hanya karena kita tidak siap menerima perubahan, juri? Karena pendidikan yang tidak bertransformasi akan menjadi sejarah, bukan masa depan. Dan masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Dan AI adalah alat yang dapat mewujudkan. Bangga mendukung mosi.